Selamat datang di channel YouTube Tang Bos. Kalian saya mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya kita mengukuhkan diri sebagai PKP di Cortex ya. Jadi secara online. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, per Januari 2025 ini kita udah nggak pakai akun website DJP online ya untuk mengurusin pajak. Sekarang ini pakai akun Cortex. Teman-teman wajib dulu aktivasi akunnya, aktivasi NPWP-nya untuk bisa login ke akun Cortex. Nah, caranya gimana? Nanti tinggal klik aja link di deskripsi di bawah, udah saya buatkan tutorialnya juga. Nah, kalau teman-teman udah berhasil nih akun Cortex-nya diaktifasi, selanjutnya teman-teman tinggal klik menu portal saya di kiri atas. Nanti di sini ada banyak menu dan teman-teman bisa pilih yang pengukuhan PKP. PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, buat yang belum tahu PKP itu apa? Jadi PKP itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, lalu dikenakan undang-undang PPN. Nah, jadi kalau kita sebagai PKP pengusaha kena pajak itu wajib memungut dan menyetorkan PPN ya, atau pajak pertambahan nilai. Nah, kalau misalnya usahanya masih kecil, omsetnya dalam 1 tahun masih kurang dari 4,8 miliar, itu nggak harus jadi PKP ya. Di sini dari peraturan pemerintahnya juga nggak harus jadi PKP karena memang batasnya di bawah 4,8 M. Cuma kalau misalnya dalam 1 tahun omsetnya udah 4,8 M itu wajib banget PKP. Atau misalnya kalau pengusahanya masih kecil, omsetnya masih kecil, tapi ternyata lawan transaksinya itu sudah PKP, atau misalnya mau ikut tender di pemerintahan, atau misalnya tender-tender tertentu yang mewajibkan PKP karena nanti akan buat faktur pajak, itu bisa ya mengukuhkan menjadi PKP. Nah, caranya kayak gimana? Ada 2 cara ya, mau online atau offline. Kalau offline ya teman-teman tinggal datang aja ke kantor pajak sesuai dengan domisili. Dan di sini untuk pengusaha pribadi itu wajib bawa NIK, bawa dokumen menunjukkan adanya kegiatan usaha, NIB, terus atau mungkin lokasi usaha untuk dokumentasinya. Kalau untuk badan harus ini pembentukan ADART ya, atau SK dari notaris gitu. Lalu ini menunjukkan kegiatan usahanya, foto dan identitas dari pengurus badan usaha, komisaris, direktur, wakil direktur. Dan juga kalau misalnya kita pakainya kantor virtual karena usahanya secara digital itu boleh juga ya. Di sini ada seperti ini. Nanti tinggal datang aja ke KPP dan isi dokumennya secara manual. Kalau misalnya secara online ya teman-teman tinggal manfaatkan Cortex, nanti pilih yang pengukuhan PKP di sini, lalu nanti di sini ada isian juga. Di sini siapa nih yang melaporkan untuk PKP, apakah diisi oleh wakil wajib pajak langsung atau dikuasakan ke misalnya ke notaris atau ke pengurusan pajak lain-lain. Nah, ini kita diisi. Lalu nanti di sini ada nih identitas wajib pajak yang akan menjadi PKP. Di sini diisi NPWP-nya, namanya biasanya muncul sendiri ya, otomatis, dan alamatnya juga muncul sendiri. Nanti teman-teman isi nih status kepemilikan tempat usaha, misalnya masih sewa atau pemilik sendiri, atau misalnya kantor virtual dan lain-lain. Lalu di sini ada isi juga omset dalam 1 tahun ya berapa, dan yang terakhir ini ada tanggal mulai transaksi PPN. Mungkin bisa 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, itu boleh banget. Nah, lalu di sini ada unggah dokumen. Ini seperti yang tadi sebutkan ya, mulai dari KTP, terus data-data usaha, atau misalnya kalau badan berarti akta pendirian dan NPWP dan lain-lain. Lalu nanti teman-teman tinggal klik centang ketika sudah sesuai, lalu klik simpan. Nanti akan ada notifikasi via email ya untuk tahap-tahap selanjutnya dari pengukuhan PKP ini. Nah, seperti ini ya, ini file-filenya yang bisa diunduh atau di-upload ke website dari Cortex. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.